Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, alhamdulillah kita jumpa dalam podcast edisi perdana Syagovan Wisdom. Dipersembahkan oleh Karsa Kreasi Cemerlang, selaraskan Karsa bersama Syara menggapai surga. Ya, dan dari studio Montana Green Cilengkrang, Bumi Pasundan, Bandung, saya Rizky Ramdhani yang menemani Anda kali ini. Dan tidak sendirian, saya pun ditemani oleh sahabat saya, ada Kang Mufti. Oke, dan senang sekali saya Muftizar bisa jadi teman podcast Kang Rizky. Udah lama ya. Lama kita nggak jumpa Kang Mufti. Betul, luar biasa, kangen nih saya nih ya. Dan aktivitasnya masih bergelut di bidang training nih Kang Mufti. Yes, betul, di bidang pelatihan, seminar dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di studio Montana Green Cilengkrang nih. Ya, sama-sama atas kesempatannya juga Kang Rizky ya. Baik. Dan di edisi perdana ini kita akan berkenalan Kang Mufti tentang apa sih sebetulnya yang nanti akan dibahas di podcast ini, di Syagovan Wisdom ini. Dan kita akan bahas satu mahakarya ya. Kita berjudul Kitab Paradigma Hikmah 5. Kitab Paradigma Hikmah 5. Betul. Oke, wah luar biasa. Apa yang dimaksud dengan Paradigma Hikmah 5? Kita akan langsung gali bersama narasumber tetap kita di Syagovan Wisdom. Ada Kang Mufli Hasbullah. Oke, assalamualaikum Kang Mufli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih Kang Mufli? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat juga, para listener juga ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bicara tentang program kita ke depan nih Kang Mufli ya. Iya. Kita akan bahas Kitab Paradigma Hikmah 5. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan paradigma di sini dan hikmah 5 ini, kenapa ada kata hikmah 5? Oke, jadi dari kenapa nggak hikmah 6, hikmah 7? Betul. Jadi ini dari istilahnya dulu ya, dari kata-katanya dulu. Ya, Kitab Paradigma Hikmah 5 ini adalah sebuah nama kitab yang sebetulnya belum diterbitkan, sehingga menjadi kepenasaran pendengar, penonton atau pembaca. Isinya adalah sebuah anugerah ilmu yang luar biasa yang diturunkan, ya tentu saja dari sumber maha ilmu ya, dari maha sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hamba pilihannya, yang dalam hal ini adalah guru saya sendiri yang mendapat anugerah ilmu ini di malam Lailatul Qadar. Di bulan puasa saum Ramadan, mungkin sekitar tahun 98-an beliau mengalami peristiwa Lailatul Qadar. Ceritanya panjang, nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Intinya adalah kemudian beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang berbagai masalah kehidupan yang saya baru dengar. Belum pernah saya baca, belum pernah dengar dari manapun pola dan bentuk ilmunya. Ini luar biasa. Di sini disebutkan di deskripsi judul ya. Deskripsi ilmu dan nasihat berbagai masalah kehidupan berpola khas 5 untuk kaum muslimin untuk menjadi muslim yang mulia dan bermartabat. Bisa dijelaskan nih Pak Mufli? Ya, nah khas 5 inilah yang unik luar biasanya. Jadi tidak akan ada manusia seorang pun yang bisa menyusun ilmu sampai ratusan halaman, apalagi ribuan halaman, dan isinya sangat banyak dengan dibatasi terus 3, 4, 5 terus ketat begitu, nggak mungkin secara rasional karena ada keterbatasan. Nah ini semakin memperkuat dugaan saya dan keyakinan bahwa ilmu ini turunnya ke beliau selalu berbentuk deskripsi persoalan kehidupan dan isinya nasihat atau deskripsi keilmuan yang selalu berpola khas 5 gitu. Jadi semuanya 5 gitu ya? Semuanya 5 kata kunci jawaban atas masalah-masalah. Setiap bahasan, setiap bab isinya 5 poin. 5 poin loh. Misalnya ajaran tentang keimanan 5, tentang keyakinan 5, tentang hadis 5, ibadah, tentang cinta 5, rumah tangga 5, tentang keluarga, tentang diri, belajar, cinta, pernikahan, apapun. Poligami juga termasuk. Itu juga never ending discussion kalau tentang kesadaran, hidayah, taubat, rezeki, nasihat, bersyukur, semuanya tentang hati. Ada 5 istilah yang itu merupakan simbol-simbol dari sebuah penjelasan ilmu. Menarik sekali. Ya. Dan kalau kita coba masuk di bagian apresiasi, ini ternyata sudah banyak tokoh di Jawa Barat ini yang mengapresiasi buku ini ya, walaupun belum diterbitkan. Ini saya lihat ada Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, ini sejarawan kondang ini ya, penulis buku Api Sejarah, jilid 1, jilid 2, bestseller. Nah ini unik nih, beliau mengatakan bahwa penulis ini
Endang Somalia ya? Ya, namanya Pak Endang Somalia. Pak Endang Somalia. Dan beliau saat ini sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Kang Mufli. Saat itu beliau dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, statusnya sebagai seorang dosen. Sebagai dosen. Oke, dan beliau di sini disebut kata Syekh. Pak Ahmad Mansur gitu ya. Harusnya dipanggil Syekh katanya. Harusnya dipanggil Syekh ya. Syekh itu adalah gelar di alam langit kepada orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata apresiasi dari Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Berarti selama kehidupan sehari-harinya beliau nggak dipanggil Syekh ya? Yang punya ilmu hikmah 5 ini. Iya, tentu saja sebagai Pak saja, biasa sebagai kawan sebelum mendapatkan anugerah. Oke. Nah, ini Syekh ini ketika kita sowan ke rumahnya ke Prof Mansur, karena beliau juga seorang kita yakini sebagai seorang kasyaf ya, yang sudah mukasyafah oleh Allah, dibukakan pintu-pintu tabir spiritualnya. Cerita beliau itu melalui Abah Anom ya, Syekh Wafat Tajul Arifin di Tasikmalaya. Nah, beliau tuh yang mengatakannya ya, karena jadi kita bawa buku saat itu, bukan buku ya, kita jilid dari ilmu yang diturunkan dan saya tulis itu, kemudian dibawa ke beliau. Beliau terkagum-kagum, ini luar biasa ilmu hikmah, dan kata beliau, ini Pak Endang ini harus disebut Syekh. Oke. Sejak itu kita semua murid-muridnya ada 5 orang memanggil beliau Syekh sehingga sampai meninggalnya. Gitu. Itu sejarahnya ya Kang Mufli. Ya, sejarah awalnya begitu. Awal mulanya perjalanan spiritualnya Endang Somalia ini bagaimana sampai bisa mendapatkan hikmah 5 ini? Beliau tuh dari sakit. Jadi gini ya, kalau kita baca, Allah itu menganugerahkan ilmu, hikmah, ya, kebenaran, hidayah kepada hamba-hambanya itu melalui berbagai cara. Ya. Ada yang melalui jalur-jalur tarekat, ya, tasawuf, menjalani riadoh yang berat, melakukan zikir-zikir tertentu sesuai ajaran tarekatnya masing-masing, menjadi murid dari mursyid, kemudian menjalani kehidupan spiritual yang sangat berat, ya, misalnya tawaro, ya, tawadu, menghindari dosa-dosa, membersihkan diri itu dan sebagainya. Nah, itu ada yang begitu. Kemudian ada yang melalui kebersihan hatinya, lalu Allah memberikan hidayah kepada beliau, sebuah ilmu dan kemampuan tertentu. Lalu ada yang melalui sakit. Nah, ini beliau ini sakit. Nah, ini menarik, sakit ya. Sakit apa? Beliau itu sakit diabetes, gula selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu kata istrinya, beliau belum pernah mengeluh sekalipun. 7 tahun sakit diabetes dan berbaring di rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung. Jadi berbaring, dari tadinya badannya tinggi besar, kemudian sampai habis tinggal kering dan kurus. Ya, dan karena kesabarannya itulah bukan mungkin sih, pasti itu. Kemudian Allah menganugerahkan kepadanya di suatu malam Ramadan, Lailatul Qadar, ya, beliau ditemui oleh seseorang sosok, ya, beribawa, ya, kalau kita sebut mungkin sekarang ulama besar, berjubah putih, tinggi besar, tapi beliau tidak sanggup menatap wajahnya, hanya suara yang terdengar. Lalu kemudian beliau nanya, apa ini malam Lailatul Qadar? Ya, benar, inilah malam Lailatul Qadar. Itu katanya beliau mengalami itu di puncak penderitaan hidupnya. Ketika puncaknya itu katanya matanya sudah hilang penglihatannya, ya. Sakitnya sudah di puncak, matanya sedang menuju kebutaan, dan ini yang perih secara sosial, sakitnya itu jarang sekali yang menengok. Jarang sekali yang menengok, kecuali 1 orang 2 orang. Orang sibuk masing-masing lah, ya, lupa dari atasannya ke bawahannya, lupa oleh urusan sehari-hari yang menyibukkan. Mungkin karena sakitnya sudah terlalu lama atau ya, mungkin juga itu juga karena terlalu lama, ya, dan mungkin juga tidak ada kabar, macam-macam lah. Tapi ada perasaan sakit hati yang mendalam, beliau merasa terbuang dari lingkungannya. Tidak dikenal, nggak ada yang perhatikan, nggak ada yang menengok dan sebagainya. Tapi dia tetap sabar dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dengar bahkan mungkin mendapatkan cibiran atau pelecehan secara sosial. Ya, ini kita di Shogofan Wisdom ini kita buka semuanya. Ya. Jadi Kang Mufli, sebelum sakitnya, waktu sehatnya, ya, namanya manusia, ya, orang selalu ada kekurangan, kelebihannya.
Nah, cuma ini tatapan saya, penglihatan saya, beliau tuh sering banyak dikritik dan dilihat kekurangannya, gitu. Orang-orang membicarakan itu. Kelebihannya jarang orang peka untuk bisa melihat dan mengenalnya, gitulah. Ya saya sebagai teman dekatnya dari dulu, kelebihannya itu adalah misalnya kepekaan, rasanya yang kuat, gitu ya. Kemudian semangatnya pada ilmu yang luar biasa dan keinginan tahuannya sangat tinggi beliau itu. Oke. Ya, Kang Mufli, kita langsung lanjut ke apresiasinya dari Dr. Andes Hidayat Suryadilaga. Ini beliau mengatakan bahwa harus ada kumpulan para tokoh Sunda untuk membahas ilmunya almarhum ini, karena ada beberapa pengertian istilah Sunda yang menurut generasi sekarang pengertiannya tidak begitu. Generasi milenial ya. Ilmunya Pak Endang ini mirip dengan yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasan Mustafa yang ditulis dan ditafsirkan oleh muridnya yaitu Wangsa Atmaja. Kang Mufli juga jangan kagok katanya. Teruskan supaya bisa mengembangkan dan meneruskan ilmunya almarhum. Nah ini istilah Sunda yang tidak dikenal atau bagaimana nih sampai harus para tokoh Sunda katanya harus muncul di sini. Ketika saya menuliskan ilmu beliau, ya karena kesukaan saya pada ilmu dan keanehan, ya kekaguman, kemudian kebaruan, dan sebagainya, saya itu aneh, itu banyak menuliskan kata-kata, istilah, ungkapan Sunda yang jarang terdengar dalam konteks kekinian, jarang digunakan dalam obrolan sehari-hari, bahkan dalam tulisan-tulisan sastra Sunda atau bahasa Sunda. Jadi ciri khasnya itu Sundanya itu mendalam, buhun, ya bahasa Sunda kuno. Yang bukan abad sekarang, tapi beliau itu bisa menuturkannya dan membacakannya dan mengerti paham gitu, termasuk istilah-istilahnya. Jadi itu Kang Usep Romli sendiri kan menyebutnya begitu. Jadi tidak akan ada katanya sastrawan Sunda sekarang yang bisa membuat puisi. Karena beliau juga menulis puisi sekitar 20 puisi. Saya pun tulis. Ini katanya mengandung aforisma ungkapan yang tidak akanlah zaman Sunda Kiwari bisa menuliskan puisi seperti yang dilakukan oleh Pak Endang. Mungkin sama dengan orang Sunda Kiwari tidak akan bisa menuliskan dangding yang dituliskan oleh Haji Hasan Mustafa. Saya kira sama itu. Karena itu kan sebetulnya dari pengalaman spiritual. Jadi Sundanya itu Sunda buhur, Sunda kuno yang unik dan mendalam gitu. Yang saya pun banyak belajar dari situ. Ya, ini menarik memang. Ini seorang sastrawan Sunda ya yang cukup terkenal dan sekaligus sebagai wartawan senior, Usep Romli HM. Dia mengatakan almarhum ya, beliau baru meninggal. Beliau mengatakan sepertinya tidak akan ada orang Sunda zaman sekarang siapapun yang bisa membuat puisi sufistik seperti yang ditulis oleh Endang Somalia. Nah ini dahsyat berarti. Sebetulnya bahasa yang digunakan di kitab Paradigma Hikmah 5 ini bahasa apa? Nah itu juga yang keunikan kitab ini, Paradigma Hikmah 5. Jadi anugerah ilmu ini diturunkan Allah kepada Syekh Endang Somalia itu dalam 4 bahasa. 4 bahasa. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Indonesia, kemudian bahasa Sunda. Tapi 4 bahasa itu istilah-istilah kuncinya, ya. Istilah-istilah kuncinya bukan uraian panjang bahasanya, bukan. Tapi yang 5 poin tadi. Yang poin-poinnya itu 5 kunci, 5 kunci 5 poin itu bahasanya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan bahasa Arab. Ya, dan mengenai yang 5 poin tersebut kita bisa lihat di daftar isi ya. Ini Kang Mufli coba kita lihat. Ini menarik ini. Karena betul konsisten itu selama 1000 dalam 1000 halaman lebih itu 1600 halaman itu poin-poin utamanya dalam 5 poin. Iya. Betul. Oke, nah ini berbagai babnya nih listeners yang bisa Anda lihat. Ada banyak ya. Ini kategori ya. Kategorinya. Kategori ilmu tentangnya, dan dalam kategori ini banyak lagi ayat-ayatnya. Dalam dan kategori itu ada 5 poin-poin itu ya. Ada 5 poin itu. Oke, nah ini misalkan kita masuk tentang syahadat ini, Kang Mufli ini di daftar isi ya ini. Mata air bening nilai-nilai syahadat. Ada karenanya, untuknya, di dalamnya, segalanya, kepadanya. Ini kan berarti mengandung makna ya? Iya, otomatis. Betul. Nah, ilmu tentang poin-poin ini penjelasannya ada? Ada di dalam kitab ini, ya. Atau yang akan kita bahas nanti kelak di dalam podcast ini. Dan berikutnya misalkan ada yang menarik nih. Situasi-situasi yang harus dijauhi pada saat seseorang sedang meningkatkan kualitas keimanannya. Intinya kalau ada orang ingin taqarrub ilallah. Nah, gitu. Ingin mendekat. Maka yang harus dijauhi katanya, yang pertama heheotan, perilaku heheotan, tutunggulan, tatabuhan, bala kecerakan,
eak-eakan. Ini kan bahasa Sunda yang luar biasa ini. Saya yang bukan orang Sunda agak Liar luar biasa pasti. ya. Liar pasti. Itu menariknya dan banyak lagi yang lain yang mendalam dan unik gitu. Nah itu nih contoh nih ya satu lagi. Prioritas spiritual, cara-cara bertuhankan pada roh manusia yang harus dihindari. Oke. Ya. Nu aing, asa aing, paduli teuing, keur aing, deuleu aing. Deuleu aing. Ini kalau diuraikan panjang dan menarik gitu. Dan aktual dengan kehidupan sekarang. Nah ini satu lagi contoh yang kita bahas ya. Indikasi manusia yang bertuhankan pada ahad ya, manusia yang harus dihindari. Tunggul, kukumbul, pacul, ngajul, jujul. Wah, Masya Allah. Ini ya memang harus dijelaskan ini. Iya betul. Ini contoh lain. Prioritas spiritual, langkah-langkah memahami fungsi Al-Quran. Satu, fungsi abyan. Kedua, fungsi burhan. Ketiga, fungsi ibtilaan. Keempat, fungsi wujudian. Kelima, fungsi ikoban. Ujungnya an semuanya. Nah ini yang bahasa Arab kan gitu. Ya, Itu contohnya. Oke, jadi benar 4 bahasa ya Kang Mufli ya. Betul, berbahasa. Kata kuncinya itu Walaupun memang cukup banyak mayoritas bahasa Sunda ya, Kang Mufli. Betul. Ada yang bahasa Inggris ya, yang Bahasa Inggris mana? kita obrolkan kemarin itu, dan tipe-tipe orang memecahkan masalah. Itu dari alat-alat itu, mixer. Ya, rice cooker, kemudian blender, peeler dan sebagainya. Itu tuh kata-kata itu simbol dari sebuah metodologi cara memecahkan Jadi masalah. sebetulnya kalau boleh kita simpulkan, kitab Paradigma Hikmah 5 ini intinya mengandung metafora, mengandung simbol yang disebut oleh HM Usai Promeli HM ya sebagai aforisma. Jadi yang 5 itu 5 kata itu. Satu istilah 5, satu masalah 5, satu persoalan 5 ya. Misalnya mata air bening, nilai-nilai sholat ya, ibadah sholat itu gerakannya. Satu nangtung, 2 bengkung, ketiga munjung, keempat menekung, 5 papayung. Nah itu Allahu Akbar. Ya. Itu semuanya simbol. Jadi kitab ini semuanya beri simbol-simbol penjelasan tentang masalah-masalah kehidupan. Yang simbol-simbol itu dari 4 bahasa itu tadi. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Oke. Dan selain simbol ada juga yang bersifat seperti peribahasa begitu ya. Nah betul. Nah contohnya misalkan ini Peribahasa saya Sunda. Ya peribahasa Sunda. Mata air tujuan yang harus dicapai dalam kebahagiaan batin. Obat kuduit melina, sehat ku hate panukerna. Nah ini dahsyat ini. Enggon kuduit melina, saretibra pamepesna. Imah kuduit ngawanguna, imah tangga kulilir paning trimna. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dahareun kuduit pameulina, beteung seubeuh luyu jeung aturana. Anu kalima ya, yang kelima, hirup Kewes ya. Ya hirup kewes. Hirup kewes ku duit pameulina, pamaes akhirat beutina. Masya Allah. Nah kayak gini ya, ungkapan begitu kan sastrawan Sunda sekarang, penulis Sunda sekarang berat untuk menghasilkan unten-unten kalimat Sunda Buhur seperti ini. Oke, dan ini menjadi paribahasa Sunda baru begitu ya. Sunda baru. Yang mempunyai nilai spiritual tentu saja. Nah, contoh lagi nih, indikasi orang-orang yang wala takfu laisa laka bihi ilmun. Nah, ini apa nih saya nggak ngerti. Itu di bawahnya segala sesuatu ada ilmunya. Nah, ini engkang napak sancang belut mubuy kudu dikukui. Yang kedua, leuwih jero karelep ya. Leuwih jero karelep sero, leuwih deet meri nu recet. Allahu Akbar. Yang ketiga, turup-turup gunung urug, mega perai caina nyurug. Opat, walet nyayang pateuteup, jelegur lambak batuna seep. Yang terakhir, bajing diberi kelumpat natarik, naheun bubu hurang ngabentrik. Hurang ngabentrik. Berarti kan udang ya. Nyered mernya. Ya, gitu. Istilahnya ngabentrik gitu ya. Tetapi begini ya, ini yang roaming saya sebenarnya. Yang sifatnya sastra Sunda Buhun begini, ini agak berat menjelaskannya sehingga mungkin. Dan untaian kalimat ini belum ada sebelumnya. Belum ada. Oke. Belum ada. Wong dari beliau yang mendiktekannya itu. Oke. Nah ini kata mendiktekan ini prosesnya bagaimana? Ya, gimana prosesnya? Ini beliau yang menulis, kemudian Kang Mufli hanya mengetiknya kembali, mengetik ulang, atau memang beliau hanya menuturkan ketika beliau mendapatkan ilmu tersebut, ilham tersebut, dan langsung spontan dituliskan, atau bagaimana prosesnya ini? Ya. Jadi setelah beliau mulai menerima anugerah ilmu itu, ya, yang menurut teori Imam Al-Ghazali itu melalui kasyaf, ya.
ada yang menyebutnya ilmu huduri atau Suhrawardi atau Mullah Sadra, ilmu huduri, kasyaf atau laduni. Nah, beliau itu katanya menerimanya malam-malam sekitar 8 jam setiap materi yang saya tuliskan ini. Kemudian melihat simbol-simbol spiritual. Kalau bahasa itu apa, cenayang gitu ya. Simbol-simbol spiritual, simbol-simbol rohani beliau tangkap melalui gambar-gambar tertentu ya. Yang ditangkap oleh zauknya, nuraninya, hatinya, kemudian menjadi kata-kata kalimat oleh beliau yang menjadi kalimat yang untuk dituliskan. Ya, kayak gini lah, sebetulnya gejalanya sama dengan yang terjadi pada Rasulullah ketika menerima wahyu. Ya, bedanya beliau nabi, ini ulama gitulah. Rasulullah itu kalau menerima wahyu, ya pertama badannya bergetar, berkeringat, berat, ya. Kemudian sampai turunnya wahyu lah, ketangkap oleh beliau. Ini juga sama gejalanya, yaitu berkeringat, berat, badan serasa hancur, karena logikanya mungkin ya, energi Allah, energi ilahi masuk ya ke dalam tubuh seseorang, menjadi energi, menjadi pengetahuan, kemudian menjadi pengetahuan dan kata-kata dan kalimat. Gitu. Kemudian makanya tulis move gitu. Setelah beliau menerima itu. Jadi prosesnya adalah yang beliau baca itu adalah simbol-simbol gambar ya, gambar simbol di penglihatan ruhaninya. Lalu beliau baca, beliau tafsirkan, kemudian keluar dari mulutnya ke saya, dan Muflih menulis, dan saya menulis. Dan pada proses itu beliau sudah mengalami kebutaan. Sudah, gitu ya? Sudah. Jadi sudah bukan pakai mata lahir lagi, sudah pakai mata batin ya. Mata batin, zauknya. Ini contoh kecil begini. Ketika menerima dalam tanda kutip ya, ayat tentang korupsi. Yang menyebabkan korupsi ada 5 hal. Nah, ya. Misalnya gini. Pertama adalah gate. Sebelum mengatakan gate, dia bilang begini, gambarnya itu apa tuh, pintu gerbang terbuka dalam bahasa Inggris nate. Gate. Itu gate, mana gate. Jadi read, git, meet. Ada 5 bahasa Inggris semuanya. Dan berima. Dan 5 lagi. Dari bahasa Inggris, saya bilang kan saya tahu beliau itu tidak lancar bahasa Inggris, apalagi vocabulary-nya tidak banyak. Saya bilang tahu dari mana? Hanya teuing saya mah ninggal ini kita menafsirkan dan membaca. Ente yang tahu bahasa Inggris ya mengkoreksi bahasanya. Kayak begitulah. Termasuk ini contoh-contoh yang lain yang bahasa Indonesia gitu. Jadi pada proses menulisnya itu Kang Mufli ya. Apakah Kang Mufli emang sedia setiap waktu sama? Sering. Kita sering kumpul hampir tiap malam. Karena beliau sakit dan lumpuh, dan ada murid-murid setianya yang 5 orang itu hampir, dan beliau tuh istrinya beda rumah, berdagang, beliau di rumah sendirian. Kita sering berkumpul hampir tiap hari karena kita berguru, belajar, mencatat ilmunya. Kemudian yang paling nikmat adalah kita dibimbing kehidupan kita sehari-hari, lahir batin, karena beliau tuh mampu membaca hati, pikiran, ya, segalanya lah. Jadi enak sekali, gitu. Termasuk harus dekat dengan siapa, jangan dekat dengan siapa, nama si Anu jauhi, nama si ini dekati, ini orang sampai seperti itu ya? Iya, sama itu. Ya, anugerah Allah luar biasa. Nah, yang saya tulis ini adalah kumpulan ilmu ini yang disebut ilmu dengan taubih. Ya, ilmu tentang simbol-simbol, tentang berbagai masalah kehidupan 5 yang kalau kita simak, dengarkan terus menerus satu-satu, yang sanggup saya jelaskan itu insya Allah akan memperkaya kehidupan, dan kita tahu mendapat bimbingan kehidupan selain bertambah wawasan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kehidupan yang berkualitas, yang bermartabat sebagai seorang muslim. Itu aja sederhana. Jadi kitab ini adalah ilmu-ilmu tentang nasihat. Itu sebetulnya isinya nasihat semuanya ini. Apakah bisa dikatakan nih, Kang Mufli, ini sebagai satu tarekat tersendiri nih? Nah, tuh menarik tuh pertanyaannya. Ini ada yang mengatakan tarekat, bukan tarekat dan sebagainya. Kalau menurut saya yang orang dalamnya, memang sebetulnya bukan tarekat dalam pengertian konvensional ya. Mursidnya ada sama, dapat anugerah ilmu sama. Tapi di Sagofan nggak ada murid. Jadi orang yang belajar walaupun ya fungsinya murid, tidak ada wirid zikir tertentu, nggak ada. Itu bedanya. Nah, lalu riadohnya tidak ada. Riadoh harus melakukan apa. Riadohnya adalah berjuang diri
sekuat mungkin untuk memperbaiki diri sebagai muslim yang baik dan benar. Itu aja tuh riyadhahnya itu dimanapun. Makanya di Shagofan itu kita tidak bergantung kepada orang, tapi kepada ajaran, kepada agama, kepada kebenaran. Nah, begitu. Oke, jadi di sini diikat oleh pemikiran. Oleh pemikiran. Diikat oleh konsep yang diajarkan sebagai atau yang disebut sebagai paradigma hikmah 5 ini. Nah, betul. Ini kita ambil contoh Kang Rizky itu ke atasnya sedikit. Tadi yang apa? Yang mujrimin tuh. Coba kita cari ya. Jadi mujrimin. Nah, ini nih. Ini namanya udah. Itu contoh ya skala prioritas yang bukan hak hamba Allah untuk menilainya, mengatakannya. Ini aktual dalam kehidupan sekarang, di mana orang mudah menyebut orang lain dosa, sesat, kafir. Itu di sini diajarkan, katanya. Ada kata-kata vonis yang kita tidak boleh mengatakannya. Itu hanya hak Allah yang mengatakannya. Karena kita sebagai manusia biasa, kafir. Ya, walaupun nyata-nyata di depan kita itu orang kafir, bukan muslim, jangan mengatakan dia kafir. Karena bukan tugas kita mengatakan kafir dan menilai kafir. Itu hak Allah semata-mata. Kita itu hanya, kalaupun betul dia tahu kafir, kita mengajak supaya sadar, supaya beriman. Gimana caranya? Itu hak hamba Allah. Nah, kan gitu. Itu kan sekarang sudah biasa orang mengatakan kafir tuh. Nanti kita perluas. Konteksnya apa? Ada juga boleh mengatakan kafir di dalam pengajian membahas kekafiran. Orang kafir itu ya, nah itu boleh. Ya, kemudian ciri-ciri orang kafir boleh. Tapi menyebut si Anu menuduh seseorang langsung kafir gitu. Gak boleh, di situ etika. Hanya hak Allah mengatakannya. Tapi ini bicara etika berarti. Berarti etika. Dosa, mujrimin, dosa. Gak boleh ke orang lain dosa. Emangnya kamu tuh Allah, Tuhan. Kalau sebagai orang tua ke anak, Kang Mufli, ngomong dosa itu gimana tuh? Tergantung konteks. Kalau dosa sebagai pendidikan, ya, kamu jangan begitu dosa. Nah, itu mah hak. Memberitahu dosa dan bukan dosa orang tua ke anak wajib. Ya, konteksnya mendidik. Tapi menilai orang lain berbuat salah, dikit-dikit dosa. Yang tahu dosa betul-betul Allah, bukan manusia, betul nggak? Nah, yang kedua, dosa itu tidak boleh selalu dijudgekan oleh orang lain kepada sesamanya, bukan haknya, gitulah. Jadi sesama Muslim itu haknya adalah nasihat, saling mengingatkan, meluruskan, gitu. Makanya, misalnya contoh begini, kita ketemu orang mabok, ya, di jalan, orang teler atau misalnya narkoba, apa manfaatnya bilang dosa dan nggak akan ngaruh. Ya, orang dia lagi mabok gitu ya, mabok misalnya, atau orang berbuat kesalahan, itu dosa. Bahasa fikih begitu, betul dosanya, tapi bukan hak kita mengatakannya. Dan kalau diomongkan kepada orang lain, tidak akan langsung sadar. Tapi sadarkan mereka kewajiban kita sebagai Muslim untuk berubah hidupnya. Itu yang lebih bermakna. Misalnya begini, ada seorang prostitusi lah, pelacur perempuan misalnya, dosa haram kamu tuh, neraka jahanam. Bukan taubat malah justru bukan taubat malah takut gitu. Yang kedua, kata-kata itu bukan hak kita soal dosa neraka. Betul, itu betul, tapi bukan kita yang mengatakannya. Sudah Allah dan Rasulullah saja. Nah, kita mah menyadarkannya, misalkan, Neng, kamu tega hidup begini terus. Kamu nggak ingat kasihan sama keluarga, nggak kasihan sama ibu, orang tua. Kamu nggak kebayang anak kamu makan dari usaha haram begini, gitu ya. Kamu tega menghidupi anak kamu dengan uang haram begini. Nanti pengaruhnya kepada kelakuan anak kamu, ke kamu sendiri. Etika berkomunikasinya ya, menyampaikan lebih kepada etika. Ini bicara ilmu etika sebetulnya. Jadi Taubih itu, kitab ini adalah ilmu tentang tata krama. Nah, bedanya gini. Ini kan di sini dijelaskan di kata pengantarnya. Ini bukan ilmu fikih. Bukan ilmu fikih. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, ini penting banget karena soalnya. kalau bicara ilmu fikih ya memang levelnya pembahasan hukum, halal, haram, betul. Mana yang haram, wajib, mana yang sunat, wajib, kan gitu. Makruh gitu ya. Nah, menurut beliau, guru saya, ini bukan ilmu fikih. Disebutnya ilmu taubih. Taubih itu apa? Taubih ini memang jarang diucapkan oleh termasuk mereka yang paham bahasa Arab, yang bukan
Al-Arabiyah Al-Yaumiyah, bahasa Arab sehari-hari gitulah. Dalam kitab Ibnu Mandur tuh yang terkenal kitab bahasa Arab. Taubih itu katanya artinya adalah dari bahasa Arab fi'il badi wa bahayuhabbihu taubihon atau taubihiyatan. Jadi ilmu nasihat artinya teguran keras dan bimbingan gitu. Jadi untuk menegur menasihati orang terus menerus dengan ilmu ini. Nah, bedanya dengan fikih apa? Kalau fikih itu bicara halal haram tadi, mengubah sunat. Ini mah tidak bicara itu, tapi bicara kepatutan, bicara etika, kepantasan. Makanya ini Adab juga ya. Adab juga. Makanya ilmu ini ilmu yang lebih tinggi derajatnya dibanding ilmu fikih. Kalau fikih itu adalah ilmu tentang tata cara, taubih itu ilmu tentang tata krama, etika kehidupan manusia. Makanya ini kemana-mana mendalam jauh. Contoh kecil. Sholat. Kalau fikih ukuran sah tidaknya sholat apa? Memenuhi syarat dan rukunnya ya. Wudu, takbir, menghadap kiblat kan begitu dan sebagainya. Kalau taubih bukan itu yang dibahasnya. Apa fungsi makna sholat bagi diri? Etikanya cing atuh. Kan sholatnya menghadap Allah, makanya pakai kaos oblong. Etika adab ya. Salah, tapi tersopan ke Allah Rabbul Alamin pencipta. Bari baju yang bagusnya ada. Makanya dianjurkan para ulama, pakailah pakaian terbaikmu dalam sholatnya. Betul, itu soal etika. Saat kalau nggak ada lagi ya itu berlain lagi. Yang kedua, sah tidak sholatnya pakai kaos oblong? Ya sah, tapi itu sopan, tak gitu hungkul. Sopan itu jangankan menghadap Allah, ngajar di kelas, sok pakai kaos oblong kan itu sopan. Ke kampus pakai sendal kan itu sopan. Nah itu. Ini ilmu tentang etika kesopanan dalam kesadaran yang tinggi, termasuk dalam hal komunikasi. Mengingatkan tentang dosa dengan cara yang di sini diajarkan. Betul itu dosa, tetapi cara komunikasinya. Betul dia kafir dengan pengingkarannya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi cara komunikasinya yang diajarkan. Itu betul. Soal komunikasinya. Jadi, ini jangan sampai salah mempersepsi ilmu ini ya. Sekali lagi ini bukan ilmu tentang fikih, tetapi tentang tata krama. Karena di sini juga banyak membahas Al-Qur'an, makna kata-kata Al-Qur'an. Ini bukan kitab tafsir, tapi pemahaman tentang istilah-istilah atau Al-Qur'an yang secara spiritual, ruhaniyah dibukakan kepada beliau almarhum, dibukakan rahasia-rahasianya, lalu dituliskan oleh saya yang bisa saya tuliskan. Gitu. Jadi ilmu tentang rahasia-rahasia juga. Sebetulnya ini dekat ke tasawuf ya. Jadi domainnya ini kalau kita boleh kelompokkan ini domainnya ke tasawuf berarti ya. Dekat dengan ya sesuatu yang bersifat tasawuf atau sufistik begitu. Ya, kalau paradigmanya dasarnya adalah rasa ya, rasa, hati, jiwa, kolbu itu memang dekat ke tasawuf. Tapi ini sebenarnya bukan ilmu tasawuf. Karena begini, ilmu taubih ini yang beliau ajarkan bukan untuk misalnya menjauhi dunia, tidak mencintai harta, bukan. Tapi meluruskan pikiran. Contoh begini, dalam harta, dalam harta. Pak, ini kita sama-sama move soalnya. Mufti. Pak Mufti, ini ajaran contoh tentang harta. Pak Mufti punya mobil 2. Ya, 2. Kalau kurang beli lagi. Masih kurang beli lagi 5. Kalau kurang beli 10. Nggak ada masalah. Tapi 10 itu bermanfaat semuanya. 1 buat tetangga, 1 buat karyawan, 1 buat keluarga, 1 buat menolong orang lain yang butuh, 1 buat kegiatan sehari perusahaan dan sebagainya. 10 itu semuanya bermanfaat. Waduh, mobil 10 masih kurang. Beli 12 mobil tuh. Nah itu, jadi harta itu diajarkan di sini lihat fungsinya, bukan banyaknya, gengsinya, mahalnya bukan. Nah, kita tuh diluruskan soal harta, benda oleh nasihat-nasihat seperti itu. Jadi ingat saya, nanti mobil 2 ya kurangkannya tuh cukup nggak cukup, namun kurang kene secara fungsi mulai dari gitu, dan harus yakin kepada Allah untuk bisa mendapatkannya. Jadi ukuran memiliki benda, fungsi, kekayaan itu bukan pada banyaknya, bukan pada gengsi dan mahalnya, tapi pada fungsinya. Bener, harta itu benda, alat, apa ukuran utamanya? Fungsi.
Makasih beliau itu nggak pernah Jadi bukan ngejauhin seseorang dari dunia ya. Iya. Tetapi bagaimana cara menjalani dunia dengan tata krama adab yang diajarkan di kitab ini. Nih, Rizky isinya 4 ya. Luar biasa. Amin. Membelinya 3 misalnya kurang, ya beli lagi. Rumah 2 masih kurang, 3 4 terus kecukupan itu penuhi semuanya. Masya Allah. 1 tidak berlebihan. Yang kedua sesuai dengan fungsi, itu yang paling utama. Nah, tidak berlebihan nih Kang Mufli. Gimana nih Batasannya standarnya gitu? Batasannya berlebihan. Karena kan setiap orang kan punya apa ya, batasan yang berbeda-beda tentang berlebihan. Iya, tidak seragam semuanya. Berlebihan itu melebihi kebutuhannya. Cuma segitu. Melebihi kebutuhannya. Melebihi keperluan-kebutuhannya namanya berlebihan. memenuhi, bukan memenuhi ya. Melebihi standar kebutuhannya. Misalnya contoh. Membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, itu contoh. Ya. Misalnya, tadi Bang Muti misalnya mobilnya sudah 2 udah cukup. Ya. Itu cukup. Lalu beli lagi alasannya karena kabita bagus, keren, itu berlebihan. Gengsi mungkin ya. Nah, itu contoh siap. meluruskan dalam soal benda. Nah, jadi di sini tuh paradigma itu berarti yang ingin diinstalkan di kepala kita adalah seperangkat atau satu set cara berpikir mungkin begitu ya. Cara berpikir melalui nasihat dan pelurusan cara berpikir yang jernih. Tujuan ditulisnya atau disebarkannya ilmu taubih ini dalam rangka mengubah sikap berarti ya, Pak Mufti. Dalam rangka mengubah kepribadian, kesadaran, meningkatkan kualitas diri, bukan hanya sebatas kepuasan intelektual. Nah, itu. Jadi tujuan ilmu ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri, kesadaran diri, standar hidup, ya, kualitas hidup dan sebagainya. Saya emang nggak mau dengar, dosa nggak? Enggak, nggak ada masalah. Cuma kalau orang tidak mau mendengar nasihat, apa akibatnya? Bukan dosa, dan dosa mendifikih. Kualitas hidupnya tidak akan meningkat. Kualitas hidupnya rendah. Ya. Iya. Mufti banyak masalah, pusing oleh persoalan. Ada orang lain teman yang menasehati, nasihat saya pusing nasihat, mual angis tak masalah. Kedua, hati makin keras, ada orang lain menasehati, kalah jauhan. Justru itu tetap solusi kan begitu contoh. Tapi milih-milih nggak Kang Mufli? Misalnya, wah orang ini kalau nasihatin ke saya malah justru saya makin down gitu, atau gimana? Atau memang kita memilih orangnya atau gimana Kang Mufli? Ya sesuai dengan konteks yang tepat, bahasnya yang bagus. Kan menasihat juga ada ilmunya. Menasihat itu ada ilmunya. Ya. Nanti kita bicara panjang lebar di lain. Setelah masuk di poin ya. Ini udah penasaran banget. Ya, Kang Mufti dan Kang Mufli Hasbullah, kita di episode 1 ini introduction saja. Hanya pemaparan, perkenalan tentang apa sih yang nanti akan dibahas di episode-episode selanjutnya. Ya, jadi sebagai tambahan, kitab paradigma hikmah 5 ini adalah ilmu taubih yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang. Saya tuliskan sekitar baru sebetulnya 1.600 halaman, dan kata beliau nggak akan cukup sampai kamu mati juga menuliskan ilmu ini, karena ilmu kehidupan itu sangat luas dan tidak konvensional, tidak ada di buku-buku lain. Insya Allah tidak ada penjelasan dari ulama-ulama lain yang persis seperti ini, nggak ada. Kalau poin-poinnya yang sama mungkin ada, tapi yang seperti ini bentuk dan tipenya insya Allah tidak ada. Kemasan, cara menyampaikan ilmunya ini bisa dibilang baru. Belum pernah ada kitab yang sama yang seperti ini. Belum ada. Jadi ini kalau intelektual, gerakan intelektual membangun peradaban Islam yang luar biasa. Saya penasaran nih, kalau gaya bahasanya gimana Kang? Gaya bahasa di buku? Bahasa populer aja biasa. Bahasa populer. Karena dari beliau itu hanya kunci masalah atau penyataan, kemudian 5 jawaban. Misalnya tahap-tahap umat Islam menempatkan Al-Quran dalam kehidupan. Ada 5. 1, puji-pujian. 2, nyanyian. 3, masakan. 4, pernafasan. 5, hidangan. Itu tuh simbol bagaimana umat Islam menempatkan Al-Quran dalam hidupnya. Ada yang hanya sebagai puji-pujian. Apa itu maksudnya? Nanti ada penjelasannya. Ada sebagai hanya nyanyian saja. Ada sebagai masakan. Al-Quran sebagai masakan. Hidangan. Ya, hidangan. Ada sebagai pernafasan. Ada sebagai hidangan. Ini semuanya simbol yang kalau diuraikan menurut saya sangat menarik. Hikmahnya itu ada di sana. Hikmahnya ada di situ. Ketika sudah dijelaskan dan kita mencerap apa yang dijelaskan, di sanalah kita mendapatkan hikmahnya. Cuma ada 2 jenis mungkin bentuknya. Ini pertama yang ini deskripsi, lebih kepada deskripsi, kategorisasi. Ada yang nasihat gitu. Ada yang pencerahan. Ada cerita pengalaman beliau nggak?
Tentang apa? Ya di buku itu misalnya pada saat apa gitu ya, terus akhirnya Oh, pengalaman personalnya ada Masuk diceritakan juga di situ. Ada ya? Diceritakan dalam buku ini. Yaitu pengalaman ini, mendapatkan ilmu ini. Oh, Oke, Oke, baik. siap. Baik, terima kasih nih Kang Mufli. Kang Mufti, terima kasih juga sudah Ya, terima kasih Kang menemani Mufli, saya luar di biasa. podcast perdana. Sama-sama kali ini. Kang Rizky. Oke, dan nantikan lagi untuk episode selanjutnya yang kita akan mulai masuk di poin-poin utama paradigma hikmah 5. Siap, insya Allah. Insyaallah. Terima kasih Dan barokah. listeners untuk Anda yang sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.